Yang terhormat dosen pengampu Bu Rian Adni, ME. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman anggota kelompok akan menyampaikan presentasi tentang dana investasi real estate untuk memenuhi tugas video UAS mata kuliah pasar modal syariah yang beranggota saya sendiri, Lisa Fitriyanti, dengan NIM 235041007. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Siti Miasarah dengan NIM 23504100011. Perkenalkan, nama saya Erma Rahmawati dengan NIM belakang 18. Perkenalkan, nama saya Maifah Putri dengan NIM belakang 24. Yang selanjutnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Fatur Rahman Hidayat, NIM 21502100135. perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 23504100038. Jelaskan pasar modal syariah secara umum. Pasar modal adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Biasanya dengan tujuan mendapatkan modal. Di pasar modal, penjualnya adalah perusahaan yang menjual efek-efek seperti saham atau obligasi, dan mereka disebut emiten. Sementara itu, pembelinya adalah orang-orang atau pihak yang membeli efek-efek tersebut untuk berinvestasi, dan mereka disebut investor. Pasar modal syariah adalah versi pasar modal yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Semua transaksi di pasar ini harus mematuhi aturan Islam, sehingga tidak boleh ada unsur-unsur yang dilarang seperti riba atau bunga, perjudian, spekulasi yang berlebihan. Dengan kata lain, pasar modal syariah memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi dilakukan secara halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, pasar modal syariah memberikan kesempatan bagi umat muslim dan siapa saja untuk berinvestasi dengan cara yang etis dan sesuai dengan ajaran agama, sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang sehat. di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dana investasi real estate atau DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate atau kas dan setara kas. Real estate yang dimaksud merupakan tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya. Aset yang berkaitan dengan real estate adalah efek perusahaan real estate yang tercatat di bursa efek atau diterbitkan oleh perusahaan real estate atau properti. Selanjutnya, karakteristik dana investasi real estate. Pertama, dapat dikelola secara pasif. DIRE memposisikan investor sebagai penyedia dana yang tidak mengelola aset secara langsung, sehingga investor dapat memperoleh passive income. Kedua, investasi pada real estate memiliki pendapatan yang relatif stabil. Aset properti yang diinvestasikan akan memberikan balas jasa yang stabil, seperti kepemilikan aset properti lain pada umumnya. Yang ketiga, seluruh atau sebagian dari pendapatan wajib didistribusikan kepada investor. DIRE bersifat kontrak investasi kolektif atau KIK yang mewajibkan manajer aset atau pengelolaan dana mendistribusikan hasil usaha kepada investor. Yang keempat, alternatif pendanaan properti atau real estate yang efisien. DIRE menawarkan efisiensi dalam pembiayaan real estate karena prosesnya yang singkat dan jelas, sehingga risiko kehambatan birokrasi dan penyimpangan arus dana dapat dikurangi. Keunggulan dana investasi real estate syariah atau DIR meliputi 1. Sesuai syariah, investasi dikelola sesuai prinsip syariah, menghindari riba atau bunga dan transaksi spekulatif. Yang kedua, potensi pendapatan sewa stabil. Properti syariah sering menghasilkan pendapatan sewa yang stabil karena prinsip syariah mendorong pemilik menawarkan sewa yang wajar dan adil. Yaitu yang ketiga, peningkatan nilai aset. Properti cenderung meningkat nilainya dari waktu ke waktu, memberikan potensi keuntungan modal yang besar dalam investasi jangka panjang. Yaitu yang keempat, ada diversifikasi portofolio. Properti syariah dapat menjadi alternatif yang baik untuk diversifikasi portofolio investasi karena korelasinya yang rendah dengan aset keuangan lain. Yang kelima, ada cicilan tetap. Pembelian properti syariah memiliki cicilan tetap dari awal hingga akhir. Yang terakhir yaitu 6, tidak ada BI
banking properti syariah tidak memerlukan BI checking yang memudahkan pekerja informasi dalam mengajukan permohonan pembiayaan. Resiko dan tantangan dalam investasi dire, meskipun memiliki berbagai keunggulan, investasi di dire juga memiliki beberapa resiko yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Fluktuasi harga saham. Harga unit dire dapat berfluktuasi akibat perubahan kondisi ekonomi atau pasar properti karena diperdagangkan di pasar saham. Investor harus memahami bahwa harga unit dire dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi pasar. 2. Pengaruh kenaikan suku bunga dire sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga meningkat, biaya pinjaman untuk pengembangan properti juga naik, yang dapat mengurangi profitabilitas dire. Fluktuasi suku bunga ini bisa berdampak pada nilai unit dire dan besaran dividen yang dibayarkan. 3. Resiko likuiditas. Walaupun dire umumnya memiliki likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan properti fisik, dalam kondisi pasar yang kurang baik, likuiditasnya juga dapat menurun. Investor mungkin kesulitan menjual unit dire mereka dengan harga yang diinginkan jika terjadi penurunan permintaan di pasar. Biasanya seorang cenderung memiliki toko acuan dalam berinvestasi, dan yang paling terkenal yaitu Warren Buffett. Kutipan Warren Buffett mengenai profil risiko yang paling terkenal adalah "Risk comes from not knowing what you're doing". Mengartikan, kita harus pandai dalam memiliki instrumen yang tepat dan tahu apa yang dilakukan. Kita akan bagi 3 jenis investor ke dalam 3 bagian profil risiko. Yang 1, konservatif, moderatif, dan agresif. Kalau misalkan kamu lebih suka main aman dan keuntungannya sedikit, nggak apa-apa deh. Berarti kamu termasuk ke dalam profil investor konservatif. Kalau kamu lebih suka main aman seperti ini, berarti instrumen yang cocok di suku tabungan ST010 atau reksadana syariah pasar uang. Suku tabungan sendiri memiliki resiko 5,1% hingga 6,1% dengan resiko 0 karena dijamin oleh pemerintah. Sedangkan kalau kalian memilih reksadana syariah pasar uang, itu returnnya mungkin sekitar 4% hingga 5% per tahunnya dengan resiko yang rendah dan cocok untuk kamu yang ingin simpan aman aja, tapi untung dari deposito. Kalau kamu pengen return yang lebih besar tapi masih was-was sama resikonya, bisa pilih suku retail SR019 atau reksadana syariah campuran. Nah, di suku retail ini kalian memiliki return 6,25% per tahun. Pembeda dari suku sebelumnya adalah suku retail dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, tapi masih aman karena memang dipastikan oleh negara. Dan reksadana syariah campuran return rata-ratanya 6% hingga 8%. Risikonya sedang karena alokasi investasinya dibagi ke saham dan obligasi-obligasi syariah. Kamu orang yang nggak masalah tentang risiko dan pengen cuannya gede, mungkin kamu termasuk ke dalam profil investor agresif. Kalau profil investor agresif, kamu bisa pilih berbagai macam instrumen. Contohnya ada saham syariah, ETF syariah, atau dana investasi real estate syariah atau dire syariah. Di saham syariah contohnya ada PT Telekomunikasi Indonesia, returnnya 10% hingga 15% per tahun. Itu berdasarkan performa pada perusahaan tersebut di tahun tersebut. Kalau misalkan kamu masuk ETF syariah, contohnya ada XISB, returnnya 10 hingga 12% per tahun. Resikonya terdiversifikasi karena memang berisi berbagai macam saham sekaligus. Kalau misalkan kamu mau masuk dana investasi real estate syariah atau dire syariah, bisa banget, returnnya 7% hingga 9% per tahun. Itu didapatkan dari sewa properti syariah, cocok buat investasi jangka panjang. Kalau kamu udah tahu risiko mana yang kamu pilih atau profil risiko yang cocok sama kamu mau pilih konservatif, moderat, atau agresif, pastikan investasi yang kamu pilih sesuai sama profil risiko kalian. The best investment you can make is in yourself.